Simak tips dan triknya sampai selesai agar kamu bisa lolos seleksi P3K dengan mudah. Untuk mengetahui kemampuanmu dari soal-soal ini, silahkan catat sendiri total jawaban yang benar dan yang salah. Langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Setelah mencoba ujian CPNS beberapa kali, akhirnya Anda berhasil menjadi seorang ASN. Anda akan ditempatkan di kantor layanan di daerah yang jauh dari pusat kota. Agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja, Anda memutuskan untuk mencari kos-kosan di sekitar tempat kerja Anda. Bagi Anda yang terbiasa tinggal di kota, hal ini cukup menyulitkan karena di tempat kerja Anda, akses transportasi, tempat hiburan, dan fasilitas umum masih sangat minim. Sikap Anda, A. Berusaha semampunya untuk tetap bertahan karena sudah menjadi resiko ditempatkan di daerah terpencil. B. Memilih untuk pindah ke lokasi lain yang lebih nyaman meskipun lebih jauh dari tempat kerja. C. Meminta bantuan dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang saya butuhkan. D. Mencari cara untuk menikmati kehidupan baru saya di tempat tersebut. E. Bertekad untuk bekerja lebih keras agar mendapatkan kemudahan untuk pindah ke lokasi lain yang lebih nyaman. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mencari cara untuk menikmati kehidupan baru saya di tempat tersebut. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Anda merupakan salah satu pegawai senior di perusahaan yang dipercaya atasan untuk mengerjakan tugas-tugas berat dengan deadline yang ketat. Terutama saat menjelang akhir tahun, tekanan tersebut terasa semakin berat dan membuat Anda merasa sangat frustrasi. Reaksi Anda: A. Mengerjakan tugas kerja semampu saya sehingga tidak membebani tubuh saya. B. Mengerjakan tugas dengan meminta bantuan rekan lain, yang penting saya sudah berusaha mengerjakan sampai akhir. C. Mengajukan keberatan pada atasan dengan alasan sudah melebihi kapasitas saya. D. Tetap bersemangat untuk mengerjakan semua tugas sesuai deadline. E. Memeriksakan kesehatan secara berkala dan mengonsumsi vitamin jika diperlukan untuk menambah kinerja saya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Tetap bersemangat untuk mengerjakan semua tugas sesuai deadline. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Anda adalah seorang pemilik usaha sayur mayur yang cukup dikenal di kota. Selama beberapa tahun terakhir, penjualan produk Anda sangat meningkat karena Anda memiliki kemampuan pemasaran yang baik. Namun sejak pandemi, penjualan Anda semakin menurun karena terbatas aturan pemerintah dan munculnya produk serupa saingan yang mengiklankan produknya secara online. Sementara Anda kurang memahami metode penjualan secara online. Untuk meningkatkan penjualan, sikap Anda: A. Mempelajari cara penjualan yang lebih populer lewat seminar atau pelatihan singkat lain untuk membantu memasarkan produk secara efektif. B. Tetap konsisten dengan cara penjualan saat ini karena pandemi pasti akan segera berakhir. C. Tetap mempertahankan cara penjualan saat ini dan berusaha mencari cara lain yang lebih mudah untuk saya pahami. D. Meminta saran dari pemilik produk serupa sebelum memutuskan untuk menggunakan cara yang berbeda dalam menjual produk. E. Memotivasi diri untuk lebih giat berusaha memasarkan produk meskipun cara penjualan lama hanya memberi keuntungan yang minim. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mempelajari cara penjualan yang lebih populer lewat seminar atau pelatihan singkat lain untuk membantu memasarkan produk secara efektif. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Anda adalah seorang koordinator wedding organizer yang berpengalaman. Anda selalu merencanakan setiap acara milik klien secara mendetail. Namun, suatu hari dalam sebuah acara pernikahan klien Anda, jumlah undangan yang datang melebihi ekspektasi sehingga banyak tamu undangan yang tidak mendapatkan tempat duduk. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda akan A. Membagi jumlah tamu undangan yang masuk ke venue menjadi beberapa sesi. B. Mengatur panitia untuk mengawasi tamu undangan agar makan lebih cepat. C. Menata ulang kursi tamu dengan mengedepankan efisiensi dan daya tampung lebih banyak. D. Meminta bantuan keluarga pengantin untuk mengatur tamu undangan yang tidak ada dalam daftar hadir. E. Mencari alternatif tempat lain di sekitar venue yang dapat digunakan untuk menampung tamu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya
adalah C. Menata ulang kursi tamu dengan mengedepankan efisiensi dan daya tampung lebih banyak. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Terima kasih. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Anda ditugaskan oleh atasan untuk menguji kelayakan sebuah restoran cepat saji yang belakangan mendapatkan keluhan dari penduduk karena mencemari air bersih di sekitarnya. Sesampai di sana Anda menemukan bahwa saluran pembuangan limbah makanan restoran tersebut tidak sesuai standar sehingga merembes keluar dan mencemari air bersih yang digunakan warga. Setelah Anda selesai melakukan uji kelayakan, manajer restoran tersebut menemui Anda dan memberikan sejumlah uang dengan dalih uang makan. Sikap Anda: A. Menolak karena beresiko diketahui oleh atasan saat kembali ke kantor. B. Menegur manajer restoran karena telah menganggap Anda mudah untuk dipengaruhi. C. Menerima uang tersebut jika manajer restoran berjanji memperbaiki saluran pembuangan limbah secepatnya. D. Meminta manajer restoran untuk meminta maaf pada penduduk sekitar saja agar masalah ini tidak berlarut-larut. E. Menolak dengan tegas dan sopan karena hal tersebut termasuk gratifikasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Menolak dengan tegas dan sopan karena hal tersebut termasuk gratifikasi. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Akibat pandemi yang tak kunjung usai, perusahaan memberlakukan pengurangan jumlah jam kerja sehingga gaji yang Anda terima setiap bulannya juga tidak sebanyak biasanya. Hal ini dikeluhkan oleh banyak pegawai lain karena harga kebutuhan pokok malah mengalami kenaikan. Kesulitan ekonomi ini membuat banyak rekan Anda akhirnya memilih menggunakan aplikasi pinjaman online yang dianggap mudah dan cepat untuk mengatasi kebutuhan finansial tanpa mengecek keabsahannya di OJK. Sikap Anda: A. Berjanji pada diri untuk tidak ikut menggunakan pinjaman online karena tidak sesuai dengan prinsip agama. B. Berusaha untuk tidak menggunakan pinjaman online karena bunganya sering tidak masuk akal. C. Mencari informasi pinjaman online yang legal untuk memudahkan saya jika memerlukan tambahan uang. D. Mencari informasi pinjaman online ilegal yang sedang marak digunakan oleh rekan-rekan saya dan menyebarkannya lewat grup sosial media agar mereka waspada. E. Mengingatkan rekan-rekan yang lain untuk selalu mengecek keabsahan aplikasi pinjaman online agar tidak terjerat penipuan finansial. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mengingatkan rekan-rekan yang lain untuk selalu mengecek keabsahan aplikasi pinjaman online agar tidak terjerat penipuan finansial. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Anda adalah seorang pegawai berprestasi dan sering mendapatkan kepercayaan dari atasan. Suatu hari, atasan memberikan tugas kerja dan cenderung mengutamakan pendapat Anda untuk menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini ternyata membuat anggota tim kerja yang lain merasa tidak nyaman dan beresiko memecah belah kerja sama tim. Sikap Anda: A. Saya tetap menghargai pendapat pimpinan dan menjalankan tugas sesuai arahannya. B. Saya akan membangun diskusi dengan anggota tim yang lain sehingga kerja sama tim tetap solid dan target kerja tercapai. C. Saya mencoba mempertimbangkan keputusan pimpinan dari berbagai sudut pandang. D. Saya meminta pendapat dari senior lain terkait tindakan pimpinan tersebut. E. Saya meminta pemahaman rekan tim karena sudah menjadi tanggung jawab saya menyelesaikan tugas tersebut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Saya akan membangun diskusi dengan anggota tim yang lain sehingga kerja sama tim tetap solid dan target kerja tercapai. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Dalam sebuah program kerja sosial yang diinstruksikan pimpinan, Anda diminta untuk menjadi ketua sebuah tim yang anggotanya berasal dari berbagai komunitas lingkungan sekitar. Untuk mencapai target kerja yang Anda lakukan adalah A. Membagi tugas sama rata karena semua anggota tim dianggap memiliki kemampuan yang sama. B. Mengusulkan pada pimpinan untuk membebaskan saya mengganti anggota tim sesuai kebutuhan saya. C. Membagi tugas sesuai dengan bidang yang ditekuni komunitas sehingga program berjalan lebih cepat selesai. D. Membagi tugas secara acak dengan harapan antara komunitas akan terjadi interaksi dan saling membantu. E. Membagi tugas secara acak agar setiap anggota tim mendapat pengalaman baru jika bidang tugasnya berlainan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah C. Membagi tugas sesuai dengan bidang yang ditekuni komunitas sehingga program berjalan lebih cepat selesai. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Dalam bidang hospitality, kepuasan pelanggan adalah yang utama. Anda adalah seorang manajer yang baru diangkat dan bekerja di lini terdepan suatu bisnis perhotelan. Setelah beberapa waktu bekerja, Anda ketahui banyak karyawan baru yang masih bersikap acuh dan terkesan asal-asalan dalam bekerja dan membuat banyak pelanggan merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan. Sikap Anda, A. Mengusulkan agar para karyawan yang ketahuan bersikap kurang ramah mendapat skorsing dari perusahaan. B. Mengusulkan pada atasan untuk mengadakan pelatihan hospitality bagi pegawai dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. C. Tidak segan-segan menegur pegawai yang bersikap tidak ramah di depan pelanggan agar menjadi pelajaran pegawai lain. D. Mengusulkan pada atasan untuk memberikan sistem reward bagi pegawai yang memberikan kepuasan terbaik bagi pelanggan. E. Memahami kebutuhan para pelanggan dan mencari cara untuk meningkatkan kesadaran pelayanan para pegawai baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengusulkan pada atasan untuk mengadakan pelatihan hospitality bagi pegawai dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Anda adalah salah satu anggota Dewan Asosiasi Komunitas Pecinta Motor Gede, MOGE, di wilayah X. Komunitas Anda memiliki aturan untuk tertib saat berada di lampu merah. Saat sedang berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah, Anda melihat beberapa pengendara MOGE yang bersikap arogan dan kebut-kebutan di jalan raya. Kebetulan Anda bertemu dengan gerombolan MOGE tersebut saat berhenti di lampu merah. Sikap Anda terkait perilaku anggota komunitas tersebut. A. Menegur anggota MOGE tersebut karena kewajiban Anda hanyalah mengingatkan. B. Menegur anggota MOGE tersebut untuk tertib di jalan raya jika tidak ingin mendapatkan sanksi dari komunitas. C. Menegur dan mengancam akan menyebarkan aksi arogan mereka ke sosial media. D. Langsung melaporkan pelanggaran MOGE tersebut ke pihak berwenang saja agar mereka kapok. E. Menegur dan mengingatkan anggota MOGE tersebut untuk konsisten dengan kesepakatan bersama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Menegur dan mengingatkan anggota MOGE tersebut untuk konsisten dengan kesepakatan bersama. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.